Nggak ada cara lain Abu Sufyan kecuali kita akan dapat 3 ancaman besar, kan gitu ya. Yang satu, kita mesti bayar gede nih. Harta kita diberikan kepada Muhammad, nggak bakal diterima. Kenapa? Muhammad itu integritasnya luar biasa, sahabatnya luar biasa, nggak bisa disogok. Yang kedua, kita serahkan para pembunuh Bani Khuza'ah, nggak bakal, karena mereka akan bertanya, kenapa ketika sebagian kalian membunuh Bani Khuza'ah kalian biarkan. Yang ketiga, kita harus apa? Nyerah. Abu Sufyan, sorry ya. Akhirnya berangkat ke Madinah, Pak. Yang dia temui pertama kali siapa? Putrinya. Tiada lain adalah istri Nabi, Pak. Kenapa melalui putrinya, istri Nabi, Pak? Suami eselon 1, suami eselon 2. Eselon 1 siapa, Pak? Istri. Siapa tahu rata-rata suami luluh dengan apa tuh, Pak? Istri. Maka didatangin putrinya, istri Nabi. Gagal ke Ummu Habibah. Temui siapa? Abu Bakar. Bu, bisa nggak bilang kepada Muhammad, tolong jangan kirim pasukan ke Mekah. Aku nih pengikut setianya Rasulullah. Apa kata Rasul? Aku ikut. Gak bisa, Pak. Kita kasihlah 2-3 kursi Abu Bakar. Gak mau. Subhanallah. Sejarah terulang gak tuh, Pak? Subhanallah. Gagal Abu Bakar. Temuin siapa tuh, Pak? Temuin Umar. Ya Umar, dulu kita ya sama-sama di koalisi. Ya kan Umar tuh mantan segala mantan keburukan, betul gak, Pak? Subhanallah. Ya, Anda itu sama lah dengan kita. Kita pernah melakukan ini, itu. Kita punya masa lalu, masing-masing kita tahu kekurangan, kelebihan kita. Bisa nggak cerita ke Rasul? Jangan kirim pasukan. Apa kata Umar? Semut aja, kalau di Madinah kau bunuh, aku akan tebas lehermu. Paham nggak maksudnya, Pak? Semut di Madinah kau bunuh, aku akan tebas lehermu. Apalagi ini yang dibunuh siapa ini, Pak? Bani Khuza'ah. Subhanallah. Gagal Pak Umar. Subhanallah. Padahal Umar itu, Pak, dia punya sesuatu yang bisa disandra. Kenapa? Umar tuh banyak masa lalunya, Pak. Orang itu nggak bisa bergerak karena disandra. Tapi Umar ketika sudah masuk Islam, silahkan sandra. Sandra saya, laporkan saya. Nggak bisa tuh, Pak. Hari ini kita butuh para pemimpin, Pak, seperti Umar. Karena mohon maaf, pemimpin kita nggak bersih-bersih amat. Pasti punya masa lalu yang ada kartu trupnya tuh, Pak. Dibuka, goyang dia. Tapi Umar, buka silahkan. Nggak takut saya. Subhanallah. Hari ini ada Abu Sufyan, Pak, yang terus apa tuh? Bergerilya. Subhanallah. Hebat surah Nabawiyah, Pak, ya. Subhanallah. Gagal menemui Abu Bakar, Umar. Temuin siapa, Pak? Utsman. Ya Utsman. Ya, tahu nggak? Itu narasi logika Abu Sufyan, Pak. Itu narasinya Islami betul. Utsman, engkau itu orang yang paling Rasulullah amat malu kepada Anda. Kenapa? Karena kata Rasulmu, bagaimana aku tidak malu kepada Utsman, malaikat pun malu kepadamu. Wih, pakai hadis dia, Pak. Hebat Abu Sufyan itu, cerdas dia, Pak. Karena aku sangat malu. Aku malu kalau membantah Nabi, Abu Sufyan. Langsung dibahas. Subhanallah. Gagal Utsman nemuin Ali, Pak. Ali, kau itu paling dekat dengan kami keturunannya, nasabnya.
Engkau tuh orang yang paling muda. Masa depanmu masih banyak, masih panjang. Sudahlah, agar terjadi stabilitas. Ya, bilang ke Rasul, ini masih panjang karirmu Ali. Kalau terjadi apa itu peperangan, aku mati atau kau mati, habis karirmu. Maka tolong pikirkan. Gitu tuh Pak. Subhanallah. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Aku tidak ingin seperti bapakku dan ayahku yang lama ketipu Nabi tapi tidak mendapatkan sesuatu yang menyelamatkan akhirat ayahku. Selesai itu Pak, begitu. Paham nggak maksudnya? Dahsyatnya Bang Ali itu Pak. Gagal Ali ngomong ke bininya Pak. Mungkin bininya bisa dikasih tahu. Siapa tuh? Fatimah, putri Nabi Fatimah. Ya, silsilahmu ketemu dengan silsilah kamu. Apa kata Tima? Mohon maaf Abu Sufyan, aku ini perempuan. Itu urusan laki-laki. Ya, masa berani kepada perempuan? Gitu. Subhanallah. Jangankan aku melanggar ayahku, melanggar suamiku aja aku nggak berani. Terus apa? Ngomong ke Hasan Husain. Hasan Husain, bilang ke kakekmu, paman ini beraninya ke anak kecil. Gitu tuh. Itu sampai Hasan Husain Pak. Artinya apa? Tidak ada satu seorang pun di Madinah kecuali di lobi Pak oleh siapa? Abu Sufyan. Maka siap-siap Pak di lobi Pak. Satu persatu didekati oleh siapa tuh? Abu Sufyan Pak. Sampai Hasan Husain. Kenapa dilakukan oleh Abu Sufyan hal itu Pak? Melobi dari hulu ke hilir. Agar tidak terjadi sebuah kekuatan besar yang akan mengalahkan Quraisy Mekah Pak. Itu namanya politik membelah apa Pak? Bukan belah bambu. Memecah apa itu? Memecah ombak Pak. Ya, subhanallah.